Hai semua, apa kabar? Selamat datang di channel kesayangan kita semua, Calon Guru. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan membagikan soal-soal UP tahun 2020 terkhusus kepada teman-teman yang mengikuti PPG mata pelajaran guru kelas SD. Teman-teman semua, soal-soal ini yang saya pakai belajar tahun lalu, dan alhamdulillah puji syukur dari 120 nomor hampir 80%-nya sama persis. Itu karena saya olah dari kisi-kisi. Dan bagi teman-teman yang mungkin kurang yakin, nanti bisa download soalnya di link deskripsi. Di situ saya sediakan, dan coba ingat-ingat atau cocokkan kembali. Pasti tidak beda jauh dengan soal yang tahun lalu. Malahan saya yakin dia hanya berubah di opsennya saja. Opsennya yang pindah posisi. Sedangkan soalnya persis 100%, redaksi kalimatnya persis. Ya teman-teman. Nah, oleh karena itu saya harap teman-teman setelah mendownload bisa mempelajari kembali. Dan mari kita coba review beberapa soal yang ada dalam soal ini. Jadi soal-soal ini bersifat HOTS, jadi diambil dari kenyataan yang terjadi di lapangan, di kelas ataupun di sekolah. Bersifat HOTS dan membutuhkan logika berpikir tinggi. Dan kunci untuk menjawabnya adalah kita tahu kata kunci dari setiap pertanyaan. Jadi di sini kita coba lihat di nomor 4 itu, ataupun nomor 5, nomor awal itu dia adalah soal-soal pedagogik. Dan soal-soal pedagogik ini diambil dari fakta di kelas, persoalan dan keadaan di kelas, kemudian dihubungkan dengan teori dan konsep pedagogik menjadi seorang guru yang baik dalam mengajar dan membimbing, melatih siswa seperti apa. Ini soal-soal kelihatannya sederhana, tetapi butuh penalaran tingkat tinggi. Intinya bahwa teman-teman mampu menguasai kata kunci dari setiap pertanyaan. Oke, selain soal pedagogik, ada juga soal-soal matematika, ada sekitar 5 nomor sesuai kisi-kisi. Ada soal-soal bahasa Indonesia juga. Pokoknya untuk guru kelas SD itu soal pedagogiknya ada, soal profesinya diambil dari 5 mata pelajaran pokok di SD. Jadi ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS-nya. Oke, coba kita review nomor 11. Sebuah persegi panjang diketahui perbandingan panjang dan lebar 7 berbanding 5. Jika dikeliling ada 96 meter, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kita mau mencari luas, yang jelas panjang kali lebar. Di sini panjangnya hanya tulis perbandingan, maka kita harus cari panjang. Tetapi kita sudah terbantu dengan kelilingnya 96. Dan juga kita sudah terbantu dengan panjang setiap sisi itu 7 dan perbandingan 7 dan lebarnya perbandingan 5. Oleh karena itu kalau setiap sisi yang panjangnya kita pakai 7, dijumlahkan ada 2, 14. Sedangkan yang pendek itu 5, ada 2 berarti 10, baru 24. Kita pakai 24, 7 kali 4, 28. Terus 5 kali 4, 20, ditambah ke 4 sisinya baru 96. Baru kemudian kita kalikan sudah. 24
kali 20, 540. Jadi ini butuh banyak latihan dan logika-logika berpikir kita harus dilatih, kemudian mencari trik-trik mengerjakan soal secara cepat. Di nomor 15 kita lihat ada soal silabus dan RPP. Jadi teman-teman semua, pedagogi kita sudah tahu, perhitungannya juga kita sudah tahu. Kemudian ada bagian ketiga yaitu dari perangkat pembelajaran, itu yang kita harus banyak pahami di situ. Jadi kita harus pahami kompetensi dasar, dijabarkan ke indikator, kemudian dari indikator dijabarkan ke tujuan. Dari tujuan itu baru bisa dijabarkan ke langkah-langkah pembelajaran. Terus dari tujuan itu akan diketahui evaluasinya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Oleh karena itu, soal-soal yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran itu kebanyakan dia berorientasi HOTS dan indikatornya itu dituntut indikator yang HOTS. Oleh karena itu kalian harus hafal mati level kognitif. Biasanya ditulis C1 sampai C6. C1, 2, 3 LOTS dan MOTS, C4, 5, 6 itu adalah HOTS. Jadi kalian pahami itu agar soal-soal tentang RPP atau perangkat itu kebanyakan keluar dari situ. Jadi kalian harus hafal C1 sampai 6. Paling banyak itu dia keluar indikator ini, kalau dirubah jadi HOTS seperti apa. Itu kalau kalian hafal mudah saja. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa download di link deskripsi dan selamat belajar.